kata ajar itu kan, yang pertama memang kita harus, tadi udah bagus tuh paham tentang orientasi kita ya, kekhususan atau arah yang kita ingin itu apa. Lalu kedua, itu harus kita hitung juga ini diberikan beban itu berapa, ya kan? Nah, beban berapa dan sebagainya itu kita identifikasi dulu sesuai dengan peruntukannya, dan itu nanti dituangkan dalam deskripsi. Deskripsi itu membuktikan bahwa kalau orang baca itu maka dia sudah memahami arahnya gitu. Itu dulu ya. Nah, kalau sudah demikian, maka kita akan bisa runut di bawahnya. Kalau saya sih inginnya teman-teman itu mulai konteks itu nanti pembahasan mengenai menggunakan namanya nursing model. Teman-teman mungkin harus sudah mengarahkan diri kepada nursing model, tidak lagi menggunakan istilah medical model gitu. Apa itu nursing model? Nursing model itu adalah dalam konteks kita diberikan kasus, analisis yang kita gunakan itu adalah berdasarkan kebutuhan dasar manusia. Ya, 7, 9 atau 14, yang utama itu 9 kebutuhan dasar manusia. Nah, yang paling bagus untuk itu yang sering kita kenal ada namanya model DUMUS. Itu nursing model, tapi sekarang paling kita gandrungi itu yang jelas strukturnya itu adalah juga ada ROW itu. Misalnya kalau DUMUS kan sering mengatakan pertama adalah kebutuhan oksigen misalnya. Jadi aspek oksigenasi yang dikaji di kasus ini misalnya itu akan terdiri dari 3 aspek juga. Pertama aspek klaim itu adalah keluhan. Klaim itu kan yang dirasakan tentang oksigenasi. Apa saja tuh keluhannya yang sering muncul pada oksigenasi? Habisin dulu dari kasus itu. Setelah itu kita tentu terkait oksigenasi juga berkaitan dengan pemeriksaan fisiknya. Apa sih yang oksigenasi, pemeriksaan fisik yang menonjol kita bisa lakukan? Misalnya kalau kita buka pemeriksaan fisiknya mulai dari inspeksi, kemudian perkusi, auskultasi, misalnya itu kita identifikasi satu persatu tuh. Misalnya bentuk dada dari observasi dan sebagainya. Itu kan ada kaitan dengan oksigenasi. Nah, setelah itu harus ada data real yang kita sebut data penunjang, tapi kita tidak sebutkan itu. Tetap kita sebut dengan misalnya di dalam tulisannya adalah tanda-tanda objektifnya atau bukti objektif. Misalnya apa? Misalnya paru. Teman-teman pernah nggak melihat misalnya mahasiswa kita melihat gambaran paru? Mana yang gambaran parunya misalnya infiltrat luas atau paru berkabut misalnya, atau ada efusi pleura misalnya? Itu kan ada dari gambaran foto ronsen kan. Nanti kalau arahnya ke jantung kita ajarkan mereka misalnya bagaimana CTR. Kalau nanti sirkulasi arahnya kita tentukan CTR. CTR itu menentukan antara besarnya jantung dengan besarnya ruang torak gitu. Kalau misalnya CTR-nya 65% itu kan buktinya bahwa jantung sudah sangat besar. Nah, itu ciri-ciri kardiomegali kan misalnya gitu. Kalau paru-paru infiltrat misalnya pada lobus kanan misalnya, itu berarti ada pengkabutan, ada infiltrat, ada kerusakan. Mungkin kalau kita lihat ada caverno. Itu kan bukti nyata bahwa memang orang ini wajar terjadi gangguan pertukaran gas misalnya. Kan gitu kan ya. Nah, ini namanya nursing model. Nah, jadi teman-teman silakan pakai dalam assessment itu menggunakan yang paling sederhana adalah DUMUS. Di buku-buku DUMUS tuh ada tuh, cari aja referensi DUMUS tuh untuk bisa patokan. Kalau kami di UI itu pakai DUMUS yang NAS, ya kan? Jadi menggunakan itu sebagai pola assessment. Jadi tidak lagi ngumpulin sekarang data subjektif habis, data objektif habis, lalu nanti menentukan diagnosa lagi. Kalau kita tidak lagi namanya analisis data karena dia sudah di cluster. Misalnya oksigenasi nih, data yang oksigenasi ini ternyata ada kelainan, kita bisa munculkan diagnosa keperawatan dari oksigenasi. Misalnya ada gambaran pertukaran gas, ada gambaran pola napas, ada gambaran bisa jalan napas. Nah, teman-teman harus jelas juga kalau ingin menentukan. Di uji kompetensi saya selalu mengatakan jangan ditukar-tukar, jangan disatukan antara pertukaran gas, pola napas dan bersihin jalan napas. Kenapa? Teman-teman
paham juga kalau kita menentukan gangguan pertukaran gas, yang paling dominan datanya mestinya adalah proses difusinya. Yang mengganggu proses difusi itu adalah kerusakan pada jaringan paru. Kalau tidak menemukan kerusakan jaringan paru, tiba-tiba kita hanya menggunakan data AGD, itu bisa keliru persepsi kita. Makanya ada asidosis metabolik, misalnya pasiennya karena dia ukurannya yang dia kenal adalah asidosis, tiba-tiba dia katakan gangguan pertukaran gas, padahal kerusakan itu di metabolik. Nggak boleh itu berarti salah kita mengarahkan mereka. Itu satu. Kalau kita ingin mengatakan gangguan pola nafas, mestinya gangguannya itu tidak ada di paru-parunya, bersih parunya, infiltrat tidak ada, semua bersih. Tetapi aksesorisnya yang bisa kita identifikasi sebagai gangguan. Ini saya ingatkan bagaimana diagnosa keperawatan itu harusnya berbasis pada patofisiologi gitu. Contohnya, ini dada ini nggak bisa bergerak karena ototnya lumpuh. Ini pola itu, jelas pola. Atau orang cedera kepala, orang stroke kena batang otaknya sehingga pasien tiba-tiba mengalami hiperventilasi. Itu pola kan, namanya hiperventilasi kan pola nafas. Atau ada asites kemudian terdorong diafragma, padahal diafragma itu fungsinya 60% sebagai pusat untuk mengatur pola nafasnya. Jadi kalau itu terganggu kita berani yakin, makanya orang tetanus itu pasti dia adalah gangguan pola nafas. Gitu kan, tetanus karena yang diserang itu adalah otot-ototnya. Ya, itu tuh yang paling sering tuh. Makanya di dalam soal kompetensi selalu saya bilang, jangan Anda menggabungkan opsi antara gangguan pertukaran gas dengan gangguan pola nafas. Jangan, karena kita pun nggak kuat memberikan konsep pada mereka, nanti mereka malah bingung jawabnya. Ini gangguan pertukaran apa enggak? Gara-gara misalnya ada clapping finger, kan gitu kan? Padahal itu adalah bukan data utama gitu. Ini barangkali yang bisa saya sampaikan sedikit ya ke teman-teman. Nah kemudian untuk stimulus tadi kelompok begitu, dan kasus kalau boleh saya katakan itu tolong monodiagnosis gitu. Karena itu ukuran NES. Jadi memang kalau kita terpacu dengan Sarjito ya kayak kami sama dengan di Cipto ya, sehingga kasus yang dimunculkan itu adalah yang berat-berat kayak gitu ya kan. Oke, mudah-mudahan itu ya, nanti kalau sudah bisa menentukan klaster data itu nanti menentukan analisisnya langsung ya, usaha keperawatan gitu. Itu nanti intervensi kita lihat tuh dari PMK-nya itu yang baru ya. Saya bilang contoh saya harus tahu nih untuk mengatasi pertukaran gas kalau oksigen itu apa saja tindakan-tindakannya gitu. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan ke teman-teman ya. Dan memang itu butuhnya real ya. Jadi kalau yang begitu butuhnya real, butuhnya memang ada discuss yang langsung untuk aspek-aspek tertentu gitu. Itu saya kira ya, itu yang dari saya. Terima kasih.